Hai, kembali lagi dengan Ria di sini. Dan kali ini aku mau ngajak kalian buat kenalan sama informasi nilai gizi. Sebelumnya kalian udah tahu nggak sih apa itu informasi nilai gizi? Jadi, informasi nilai gizi ini adalah daftar kandungan gizi yang terkandung dalam produk pangan. Nah, kenapa sih harus ada informasi nilai gizi? Jadi, tujuan dibuatnya label informasi nilai gizi ini supaya konsumen bisa mengetahui jumlah gizi yang terkandung dalam produk pangan. Jadi, konsumen ini nanti bisa milih produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, ini adalah contoh-contoh informasi nilai gizi yang ada di kemasan produk pangan. Jadi, informasi nilai gizi ini bisa teman-teman temuin di kemasan produk pangan. Nah, dalam informasi nilai gizi ini biasanya ada serving size atau takaran saji, yaitu jumlah pangan olahan yang wajar dikonsumsi dalam sekali makan. Nah, takaran saji ini biasanya dinyatakan dalam satuan berat kayak gram ataupun satuan volume kayak mili atau liter. Contohnya di produk ini, takaran sajinya itu ada 250 ml. Nah, biar kita lebih kenal soal informasi nilai gizi, yuk kita coba hitung informasi nilai gizi dari dua produk ini. Di sini ada whole milk sama plain yogurt. Nah, buat hitungnya sendiri itu ada 3 step ya teman-teman. Yang pertama, kita tentuin takaran saji dari produk yang kita pilih. Nah, buat tentuinnya kita pakai acuan dari PRK BPOM nomor 22 tahun 2019 tentang informasi nilai gizi. Selanjutnya, kalau udah nemu, baru deh kita hitung kandungan gizi per takaran saji dari produk yang kita pilih. Nah, kalau udah nemu kandungan gizi per takaran sajinya, baru deh kita hitung persentase angka kecukupan gizi atau AKG-nya. Nah, buat hitungnya kita pakai acuan label gizi yang bisa dilihat di PRK BPOM nomor 9 tahun 2016. Oke, kita langsung praktek aja kali ya pakai produk whole milk tadi. Jadi pertama kita harus cari data komposisi kimia buat produknya. Nah, di sini aku pakai web USDA buat cari komposisi kimia produknya. Nah, selanjutnya kita cari takaran sajinya di PRK BPOM nomor 22 tahun 2019. Nah, karena ini tergolong produk susu dan turunannya, jadi takaran sajinya ini antara 125 mili sampai 250 mili. Nah, misalnya di sini kita pakainya 125 mili aja deh ya. Oke, karena data tadi masih kandungan gizi per 100 mili. Nah, ini tuh masih per 100 mili. Jadi kita perlu convert ke 125 ml. Nah, cara hitungnya itu simple aja, kita pakai perkalian silang. Contohnya di sini kita hitung energi total ya. Jadi kalau menurut USDA, 100 ml whole milk itu mengandung energi total sebesar 67 kalori. Nah, sekarang kita cari nih berapa kalori energi total buat 125 ml pakai perkalian silang dan diperoleh 83,75 kalori. Tapi nggak stop di situ aja. Jadi buat pencantuman angka di tabel informasi nilai gizinya nanti, kita itu perlu ngebulatin hasilnya. Nah, buat aturan pembulatan ini udah diatur di PRK BPOM nomor 22 tahun 2019. Jadi misal buat total energi, di sini disebutin kalau lebih dari 50 kalori per sajian, maka buletinnya itu ke kelipatan 10 terdekat. Berarti energi total yang ada di produk whole milk tadi adalah 80 kalori karena kelipatan 10 terdekat dari 83,75 kalori itu 80. Nah, terus selanjutnya juga sama, jadi kita lakuin juga perhitungan buat kandungan gizi lain kayak protein sampai lemak jenuh. Dan jangan lupa hasilnya dibuletin sesuai PRK BPOM nomor 22 tahun 2019. Oke, kalau udah dapat kandungan gizi per takaran saji, kita lanjut ke step terakhir yaitu menghitung persentase
angka kecukupan gizi atau AKG. Nah, buat hitungnya kita pakai rumus kandungan gizi per takaran dibagi acuan label gizi yang bisa dilihat di Perka BPOM nomor 9 tahun 2016. Terus kita kalikan 100%. Nah, buat kandungan gizi yang kita pakai di hitungan ini tuh angka kandungan gizi yang sebenarnya ya, alias angka yang belum kita buletin. Jadi kayak tadi, misal kita ngitung AKG dari protein, kan tadi tuh protein sendiri itu 4,16 gram, tapi kita buletin jadi 4 gram. Nah, kalau di hitungan AKG ini kita pakainya yang 4,16, bukan yang 4 gram. Gitu. Nah, jadi ini hasil perhitungan buat produknya tadi. Jadi, misal kita pakai produk whole milk, terus kita pakai komposisi kimia menurut USDA, terus takaran sajinya kita pilih 125 ml, terus kita misalkan kalau berat bersih satu kemasan itu 1000 ml, maka jumlah sajian per kemasan itu ada 8 sajian. Nah, ini hasil perhitungannya. Terus kita tinggal ubah ke format informasi nilai gizi yang ada di Perka BPOM nomor 22 tahun 2019 dan ini dia hasilnya. Jadi ini adalah informasi nilai gizi dari produk whole milk per takaran sajinya. Oke, produk 1 selesai. Sekarang kita lanjut ke produk selanjutnya. Nah, jadi stepnya sama sebenarnya. Yang pertama kita itu harus cari dulu komposisi kimia dari produknya. Nah, buat kali ini aku carinya di Perka BPOM nomor 16 tahun 2020 tentang informasi nilai gizi UKM. Jadi ini dia komposisi kimianya. Jadi ada energi total sampai garam natrium. Nah, setelah itu kita lanjut deh ke step yang kayak tadi. Jadi pertama kita cari tahu dulu takaran saji dari produknya. Nah, karena ini produknya masih sama olahan susu, jadi takaran sajinya sama, yaitu antara 125 sampai 250 ml. Nah, biar gampang di sini kita pakai 125 ml juga deh ya. Setelah itu kita lanjut hitung nilai kandungan gizi per 125 ml, terus kita hitung persentase AKG-nya deh. Nah, ini dia hasil perhitungannya. Jadi ini kita pakainya produk yogurt plain jar, terus komposisi kimianya kita sesuaiin sama Perka BPOM nomor 16 tahun 2020 dengan takaran saji 125 ml dan berat bersih satu kemasan itu 330 ml, maka didapatkan jumlah sajian per kemasan itu ada 3 sajian. Nah, ini buat perhitungan kandungan gizinya, terus kita tinggal ubah tadi ke format informasi nilai gizi. Jadi ini dia informasi nilai gizi dari produk plain yogurt. Nah, jadi gimana nih teman-teman? Asik banget kan ya kenalan sama informasi nilai gizi ini? Semoga penjelasanku tadi membantu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih.